Guys, tahu nggak sih prestasi Anies di Jakarta itu apa? Nah, yang tidak tahu pasti membangga-banggakan bahwa Anies itu sukses membangun Jakarta. Tapi tunggu dulu, itu menurut anak Abah. Nah, ini adalah fakta guys. Dengan dia menjadi gubernur di Jakarta, sebenarnya banyak proyek-proyek gagal yang dia tangani. Termasuk nih, dengan janji-janji manisnya saat kampanye. Apa? Dulu, waktu kampanye, Anies berjanji akan menyetop reklamase di Jakarta. Bener nggak? Dan setelah jadi guys, dilantik selama 3 bulan, proyek reklamasi itu berjalan kembali secara normal dan terus berlanjut. Itu suatu kebohongan publik guys. Seorang Anies yang katanya agamis nih, agamis kata anak Abah, ya agamis nih, suka membawa agama saat kampanye. Ternyata sebegitunya loh guys. Nah, apa saja sih proyek gagal yang ditangani Anies selama di Jakarta? Simak biar pada paham nih guys. Biar nggak selalu membangga-banggakan Anies Baswedan. Ingat, saat jadi Menteri Presiden Jokowi saja dipecat. Dan menjadi gubernur di Jakarta itu karena tangan Prabowo. Kini dia berkhianat sama Prabowo. Kan? Kalian harus tahu kalau ternyata ada beberapa proyek di ibu kota yang dianggap gagal selama kepemimpinannya. Apa saja kayak itu? Bagi warga ibu kota tentu sudah nggak asing lagi kan sama karya seni satu ini. Yap, namanya Bambu Getah Getih. Salah satu proyek Gubernur Anies Baswedan kala menjabat di ibu kota. Sesuai namanya, proyek satu ini merupakan instalasi bambu yang disusun sedemikian rupa oleh seniman Joko Alfianto. Instalasinya berada tepat di bundaran HI dan menjadi daya tarik pengunjung, terutama ketika Car Free Day. Namun, meski demikian, karya seni yang merogoh anggaran sebesar 550 juta rupiah ini justru berakhir menyedihkan, yakni berujung pembongkaran. Alasannya karena bambu yang digunakan sudah mulai rapuh dan semakin membahayakan pengunjung. Alhasil, monumen Bambu Getah Getih yang mencerminkan bangsa Indonesia akhirnya dibongkar meski belum genap setahun berdiri. Selain Bambu Getah Getih, Tugu Sepatu juga merupakan salah satu ikon ibu kota saat pemerintahan Anies Baswedan. Tak hanya peruntukannya yang sama, karya seni satu ini pun turut berending yang sama dengan instalasi Bambu Getah Getih. Yap, ending yang memang sangat di luar Nurul ya guys. Satu lagi nih, proyek pembangunan tugu yang dianggap gagal, yakni Tugu Sepeda. Awalnya, tugu yang dibangun dengan tujuan mendorong pola hidup sehat selama pandemi COVID-19 ini bakal segera dirampungkan pada tahun 2021. Awal pembangunannya mulai digemborkan pada bulan April dengan total biaya yang digunakan mencapai 800 juta rupiah. Namun lagi-lagi tak sesuai harapan. Tugu yang dianggap mampu memperindah Jakarta sekaligus mengapresiasi para pengguna sepeda ini justru dianggap mangkrak dan menuai pro dan kontra. Hingga pada akhirnya di tanggal 12 Oktober 2022, Tugu Sepeda ini resmi dibuka meski tampilannya membuat banyak warga agak heran. Salah satunya banyak yang nggak tahu soal peruntukan tugu berbentuk lingkaran ini. Program Rumah DP 0% adalah salah satu program unggulan yang paling digembar-gemborkan Anies Baswedan semasa kampanye Pilgub tahun 2017 silam. Bukan main, Anies menjanjikan bakal ada 232.214 unit rumah yang dengan iming-iming seenak itu tentu orang-orang pada tergiur kan guys. Tapi rencana hanya sekedar rencana. Diduga karena wabah pandemi, anggaran pembangunan rumah DP 0% berkurang dari rancangan sebelumnya. Hingga masa pemerintahan Anies selesai pun rumah yang terbangun hanya menghampiri 1%, yakni sekitar 2.000 unit saja. Wow, seperti kena prank ya guys. Bukan ibu kota kalau nggak langganan banjir. Pengen heran, tapi ini Jakarta. Yap, masalah banjir tentu selalu menjadi pusat perhatian pemerintah ibu kota, terutama Gubernur Anies Baswedan. Salah satu program pencegah banjir yang digagas beliau adalah pembuatan sumur resapan agar air yang jatuh ke bumi dapat diteruskan ke dalam tanah, sehingga air tidak tertampung secara berlebihan di dalam saluran air. Kedengarannya sih sangat bermanfaat ya guys, tapi kenyataannya program satu ini menuai banyak pro dan kontra.
Salah satunya yakni sumur resapan yang membuat jalan menjadi tidak rata sehingga ditutup aspal. Ada pula sumur resapan yang bikin air justru tergenang sampai harus dibuatkan sodetan dengan biaya yang fantastis. Bahkan ada salah satunya yang justru jebol karena terlindas mobil. Ujung-ujungnya ya gitu guys, pembengkakan biaya untuk perbaikan program yang kurang efektif. Masih soal program pembasmi banjir ibu kota, Anies Baswedan juga turut mengerjakan proyek sodetan Ciliwung. Program satu ini dibuat dengan metode pembangunan terowongan di Kali Ciliwung yang menelan dana hingga 1,3 triliun rupiah. Nah, for your information, proyek ini sudah ada sejak pemerintahan Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok, namun mangkrak hingga diwariskan kepada Anies Baswedan. Rupanya selama masa pemerintahan Anies pun proyek satu ini tidak menuai titik terang. Hingga pada akhirnya tepat di Agustus 2023, Presiden Jokowi berhasil meresmikan sodetan Ciliwung. Ya, meskipun bukan Anies yang menyelesaikan, kita doakan semoga proyeknya berfungsi sesuai tujuan awal dibuat ya guys. Amin. Proyek terakhir ini sepertinya sudah bukan rahasia lagi ya guys. Yap, Jakarta International Stadium alias Stadium JIS. Proyek yang diresmikan pada tanggal 24 Juli 2022 ini awalnya dipersiapkan bakal jadi stadion yang paling modern di Indonesia bahkan hingga ke Asia Tenggara. Namun pada kenyataannya stadion yang menelan dana hingga 4,5 triliun rupiah ini justru tidak memenuhi ekspektasi warga plus 62. Bahkan disebut-sebut tidak memenuhi standar FIFA. Selain itu ada pula beberapa kekurangan JIS yang menjadi pertimbangan, seperti pintu keluar yang sangat minim, kurangnya kantong parkir, akses jalan ke stadion yang belum sesuai standar. Masih mau membangga-banggakan Abah, anak Abah yang mau melek gitu loh. Proyek kayak gitu dibilang berhasil membangun Jakarta dan lain sebagainya. Jakarta itu bisa indah, bisa segala macam, gedung-gedung tinggi itu karena banyak swasta, banyak perkantoran-perkantoran yang bukan juga anggaran dari Pemda, bukan, banyak investasi orang di Jakarta yang menjadikan Jakarta kota metropolitan. Bukan berarti prestasi Anies bisa seperti itu Jakarta, tidak. Sebelum Anies pun sudah begitu Jakarta, iya kan? Nah, itulah tadi proyek-proyek gagal Anies yang selalu dibangga-banggakan sama anak Abah. Dan sekarang masih dibanggakan, dipuja-puja lagi. Oke, itu dulu beritanya ya, supaya kita sadar nih, Anies itu haus kekuasaan atau pengen apa sih sebenarnya? Yang selalu membawa nama-nama agama dan lain sebagainya, ternyata seperti itu. Tahu sendiri kan?